Samurti Andaru Laras itu tujuannya itu untuk menguri-uri budaya Jawa, yang mana budaya Jawa itu di zaman sekarang mungkin sudah dianggap kadaluarsa atau sudah ketinggalan zaman. Adalah sesuai dengan notasi. Ada titik di sini adalah spasi, rest atau istirahat. Berhenti pukul, berhenti pukul. Sol mi re, sol mi, sol mi, sol mi. Nah ini yang mukulnya di gitu. Coba pukul. Tulisannya Cari nada tiga dulu. Nada tiga dulu. ada yang nggak ada tulisannya nggak? Di tempat depannya ada yang nggak ada tulisannya nggak? Ada yang hilang tulisannya? Good. Terus berikutnya lu mol lu ya. Mi sol mi sol mi tiga lima tiga lima tiga lima tiga. Halo selamat siang. Saya Putri Nurdiana dari Komunitas Samurti Andaru Laras Gamelan. Di sini saya sebagai salah satu pengiringnya ya bersama Mas Rashid. Terima kasih. Kebetulan mungkin kita lebih sebutnya komunitas ya. Kami kebetulan mulainya tuh dari 2014 ya, bulan Maret. Nah sekarang udah masuk tahun ke-10, alhamdulillah. Dan kami sekarang latihan rutin di Sanggar Puspacarini. Jadi kami berkolaborasi gitu dari satu sanggar ke sanggar lainnya. Ini utamanya pasti untuk melestarikan salah satu budaya di Indonesia yaitu gamelan ya dari Jawa Tengah. Nah kebetulan lagi komunitas Samurti Andaru Laras itu fokus di gamelan Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwiki Daimawan, biasa dipanggil Dwiki. Di Samurti Andaru Laras diamanai sebagai ketua komunitas untuk tahun 2024 sampai 2025. Tantangan bagi Samurti Andaru Laras itu di era modern ini adalah bagaimana bisa menarik para anak muda supaya tertarik kembali lagi ke musik-musik tradisional yang dikatakan kadaluarsa tadi. Nah, caranya adalah kita coba fokus dengan menguatkan sosial media kita, yang mana banyak anak muda sekarang itu gemar bermain sosial media ya, seperti Instagram dan TikTok. Nah, untuk TikTok kami sangat fokuskan sekali karena banyak sekali views, banyak sekali engagement dari TikTok itu, bisa interaksi dengan banyak orang itu ya, orang di luar sana. Dan ternyata sekarang ini banyak anak-anak muda yang sebenarnya itu tertarik tapi belum tahu dari mana untuk memulai. Nah, kami Samurti Andaru Laras itu sangat terbuka sekali bagi anak-anak muda, khususnya Gen Z gitu ya, yang tertarik terhadap musik tradisional, bisa join kepada kami. Di sini kita usahakan supaya materi yang dipilih itu seimbang antara materi yang tradisi dan materi yang modern. Materi yang tradisi itu yang seperti apa ya? Seperti gending-gending yang untuk acara pernikahan, gending-gending klasik seperti itu. Dan materi modern ya seperti langgam-langgam atau mungkin lagu-lagu dangdut, itu yang coba kita bisa masukkan supaya imbang antara menguri-uri tradisi yang tradisional dan juga bisa sejalan dengan musik-musik modern.
Oke, perkenalkan nama aku Jafarul Aziz, biasa dipanggil Aziz. Di sini kebetulan sebagai Wakil Ketua Samurti Darul Laras periode 2024 sampai 2025. Kenapa tertarik banget dengan sanggar gamelan? Karena basicnya emang udah suka budaya dan juga gamelan ya. Kebetulan saya juga mainnya dari SD gitu. Jadi karena udah lama nggak main, terus ternyata di kota Jakarta tuh ada yang melestarikan juga gamelan, makanya tertarik banget karena untuk refreshment juga bisa ke masa lalu. Baik, target utama komunitas gamelan udah pasti ke generasi muda ya. Awalnya fokus di generasi milenial, tapi sekarang generasi Z udah mulai di medsosnya promosinya bagus banget, jadi kami bergeser ke generasi Z, mungkin generasi Alpha juga ke depannya. Untuk perbedaan laki-laki dan perempuan sama sekali tidak ada. Memang kalau gamelan ya, kalau sejauh 10 tahun terakhir ini yang kami lihat itu lebih banyak laki-laki, tapi perempuan juga ayo yang mau daftar sinden monggo banget, yang mau belajar nyanyi sinden itu nanti pasti diajarin. Kalau tantangan terbesar itu di Samurti Darul Laras itu karena kita komunitas yang umum ya, jadi banyak anggota itu yang join di komunitas tujuannya berbeda-beda. Ada yang tujuannya dia memang niat ingin belajar instrumen gamelan, entah itu instrumen apapun gitu ya. Tapi ada juga yang dia niatnya itu sebenarnya cuma ingin mengisi waktu luang, sehingga dia kesini ya tidak fokus untuk nabung. Nah, kesulitannya adalah bagaimana menyatukan antara tujuan anggota yang dia ingin serius belajar dengan tujuan anggota yang dia hanya ya sekedar mengisi waktu luang. Nah, kalau kita kasih materi yang mungkin cukup agak levelnya agak tinggi, anggota yang tujuannya memang belajar senang. Tapi kalau kita kasih materi yang terlalu mudah, nanti yang anggota yang niat belajar itu jadi bosan. Tantangannya sih di situ sih, menyatukan antara banyak niat, banyak tujuan dari para anggota yang berbeda-beda. Prestasi Sal Gamelan yang pertama, penampilan komunitas dalam acara Show TV. Yang kedua, kolaborasi dengan Korea Selatan di RRI Jakarta. Yang ketiga, kolaborasi komunitas Sal Gamelan dengan Dia HP Musik di acara Gathering. Dan yang keempat, undangan dari Unilever Indonesia untuk komunitas Sal Gamelan. Nah, kalau yang berbeda itu kita coba ini ya, sebagai komunitas itu istilahnya mungkin all round, tuh, semuanya bisa. Jadi kalau anak-anak muda biasanya tertarik pada musik gamelan itu yang modern saja, yang kreasi aja, yang tradisional ditinggalkan. Sedangkan di Samurti ini yang membuat beda adalah pertama anak muda jelas itu kita utamakan Gen Z gitu. Lalu yang kedua musik yang kreasi atau musik yang modern kita juga mainkan, tapi tidak meninggalkan musik yang tradisi, yang mana itu memang tujuan awal dari Samurti Darul Laras adalah menguri-uri budaya yang tradisional. 7. Kalau strategi jelas ini ya, untuk menarik anggota dan supaya anggota itu tidak bosan atau tidak mengundurkan diri dari anggota, itu kita usahakan materinya itu selalu materi yang relate dengan peserta. Nah, biasanya kita setiap bulan ada nge-share kayak form di mana itu masukan atau input dari teman-teman semua bisa di situ, mau request lagu atau mungkin mau request materi yang seperti apa, mau teknik bermain seperti apa, atau mungkin masukan secara umum aja supaya kita latihan seperti apa. Nah, itu kita selalu mendengar masukan dari teman-teman, dan juga untuk menarik anggota-anggota untuk menarik
masyarakat umum itu kita selalu kencang di sosial media ya, khususnya TikTok dan Instagram. Itu kita coba sering upload, sering ya pokoknya aktif lah sosial medianya supaya ya kita jadi semakin terkenal dan banyak orang yang tertarik untuk ikut ke dalam Samudra. Harapan dari kami pasti untuk komunitas gamelan ya, untuk gamelannya tersendiri deh, yang pasti teman-teman nih generasi Z pastinya dan generasi alfa ke depannya itu nggak cuma hanya tahu gamelan dari medsos, tapi belajar gitu loh untuk menabuh, belajar untuk jadi sinden juga. Pokoknya belajarnya memang ya kita terlibat di dalamnya gitu, bisa jadi pengurus juga, bisa memperkenalkan ke adik-adik kita juga gitu. Siapa tahu bisa ada kesempatan pentas luar negeri, alhamdulillah, amin. Harapannya tentu sebagai sebuah komunitas jangan sampai komunitasnya mati, apalagi komunitas ini kan berbeda budaya ya. Jadi diharapkan selalu kontinuitas gitu, jadi nggak terputus. Selalu ada anak-anak muda yang selalu tergerak untuk melestarikan dan join kita. Pengalamannya sih lebih ke sosial ya. Jadi karena mungkin basicnya kita semua anak rantau dari mungkin daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah, akhirnya rasanya kayak punya kekeluargaan lagi aja. Jadi mungkin Mas Mbak yang ada di sini jadi keluarga baru aja buat kita, nggak ada gap, nggak ada senioritas, jadi lebih ke rasa memilikinya yang ada. Buat belajar gamelan, tantangan sebenarnya lebih ke sosial, baik lagi kita ke sosial. Jadi menurut saya pribadi, tantangan terbesar itu adalah stigma yang ada di sosial, bahwasanya gamelan atau budaya-budaya daerah itu udah kuno. Jadi kadang ada stigma dalam masyarakat atau sosial anak-anak sekarang, di mana belajar gamelan atau suka hal-hal terkait budaya daerah itu lebih dibikin malu daripada bangga. Nah itu yang lagi coba kita ubah gitu. Bahwasanya anak-anak muda pun kita bisa kok, enggak, dan itu bukan hal yang memalukan dan bukan hal yang negatif, bahkan itu hal yang bagus dan mungkin bisa diapresiasi oleh setiap orang. Kalau bukan kita kan siapa lagi? Samudra Andaru Laras. Gamelan generasi muda. Ya. Moses lagi lihat-lihat. Ini rumah nenek Moses. Ini rumah nenek Moses. Buyut Moses orang Jawa, bukan Moses orang, yang punya. bukan orang Medan. Moses jadi orang Jawa. Ayo ngomong lagi, ngomong. Yes, Ed dari Allah, Ed. Anak budaya banget tuh pakai celana batik.